Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Iker Casillas resmi kembali ke Real Madrid. Iker Casillas resmi kembali ke Real Madrid. Bukannya sebagai pemain, melainkan sebagai direktur umum. Hal itu diumumkan Madrid di situs resminya Selasa 22 Desember 2020. Mantan pemainnya itu kini kembali ke Santiago Bernabeu. Real Madrid telah mengumumkan bahwa Iker Casillas telah bergabung dengan Yayasan Real Madrid sebagai asisten direktur umum, tulis pernyataan Madrid. Arsenal berencana aktif di bursa transfer Januari. Arsenal sedang berjuang di Liga Inggris 2020-2021. Mereka belum meraih kemenangan dari 7 pertandingan terakhir. Bahkan dalam laga teranyar, Arsenal harus mengalami kekalahan 1-2 di kandang Everton. Hasil itu membuat Arsenal harus rela berada di posisi ke-15 dengan raihan 14 poin. Dengan rentetan hasil yang buruk itu, Arteta menjelaskan bahwa klubnya telah memiliki rencana untuk transfer pemain di Januari dan musim panas 2021. Aktivitas dilakukan demi meningkatkan performa Arsenal. Everton versus MU, The Toffees harus matikan Bruno Fernandes. Everton bakal berjumpa dengan Manchester United di Goodison Park pada laga perempat final Piala Liga Inggris. Pada pertemuan sebelumnya di Goodison Park, The Toffees harus takluk 1-3 dari MU dalam duel di Liga Inggris. Bruno Fernandes menjadi mimpi buruk anak asuhan Carlo Ancelotti dengan mencetak 2 gol dari 1 assist. Berkaca pada hal tersebut, Everton jelas harus mewaspadai gelandang asal Portugal tersebut di laga Piala Liga Inggris. Apalagi hingga kini Bruno Fernandes masih menjadi motor serangan utama Setan Merah. Ia total sudah mengemas 13 gol dan 7 assist di semua ajang musim ini. Mantan kapten Everton, Phil Neville, bahkan menegaskan bahwa Everton harus menghentikan Bruno Fernandes jika ingin memenangi laga kontra MU. Brentford versus Newcastle, The Bees melaju ke semifinal usai kalahkan The Magpies. Bermain di Brentford Community Stadium, kedua tim bermain imbang dalam statistik pertandingan. Berbagai peluang mereka ciptakan, namun skor imbang tetap menghiasi paruh pertama. Memasuki paruh kedua, Brentford mampu mencetak gol di menit ke-66 lewat aksi Jose da Silva. And it comes to Silva! Di sisa laga tak ada tambahan gol. Skor 1-0 untuk kemenangan Brentford menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Brentford pun melaju ke babak semifinal Piala Liga Inggris. Piala Liga Inggris, Manchester City hajar Arsenal 4-1. Bertandang ke Emirates Stadium di babak perempat final Piala Liga Inggris, Manchester City mengukir start bagus. Gabriel Jesus sudah membuka keunggulan di menit ketiga. He's got a very good crossing position and City are in front already. What a start. Arsenal yang lebih banyak menunggu berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-31 melalui Alexander Lacazette. Comes to the ball and he might have to get involved again. Oh, and Arsenal have equalised. Can you believe? Skor 1-1 bertahan sampai babak pertama tuntas. Manchester City menggila di babak kedua. Diawali blunder kiper Runar Alex Runarsson yang berujung gol Riyad Mahrez di menit ke-54. No, it is going to be Mahrez. And it's in! Mahrez! Citizen kemudian menambah 2 gol lagi lewat Phil Foden di menit ke-59. Position. And he's played a good ball. And City are 3-1 up. Brilliant finish from... Dan Aymeric Laporte di menit ke-73. Foden then clips it in and City will make it 4. Gaia. Kemenangan ini menjadi tiket Manchester City menuju semifinal Piala Liga Inggris. Liga Spanyol, Atletico Madrid tumbangkan Real Sociedad 2-0. Laga Real Sociedad versus Atletico berlangsung di Anoeta. Laga berjalan cukup alot sampai kedua tim kesulitan mengembangkan permainan. Namun Atletico akhirnya menang berkat gol dari sundulan Mario Hermoso di menit ke-49. Carrasco drills it
In towards Mario Hermoso and Atletico de Madrid. Dan tendangan Marcos Llorente di menit ke-74. Tried to play it back for Carrasco and instead the shot comes in and it's Marcos Llorente. Hasil ini membuat skuad besutan Diego Simeone tetap di puncak klasemen sementara dengan 32 poin dari 13 laga, sedangkan Sociedad berada di urutan ketiga dengan 26 poin dari 16 laga. Valladolid versus Barcelona, Messi sumbang gol, Blaugrana menang 3-0. Bertanding di Estadio Municipal José Zorrilla, Barcelona menguasai pertandingan dan terus menekan tim tuan rumah. Mereka baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-21 lewat sundulan Clement Lenglet. Messi back into the area, this could be the 1-0 it is, and it's Lenglet who's Blaugrana memperbesar keunggulan di menit ke-35 lewat Martin Braithwaite. playing his Dest again, and it's 2-0. And Dest Memasuki babak kedua, Messi mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66. Messi's taken the ball off of Pedri. Can Messi finish? He can! And there it is. Tidak ada tambahan gol di sisa pertandingan. Skor 3-0 bertahan untuk Barca hingga laga tuntas. Barcelona untuk sementara duduk di posisi kelima dengan 24 poin. Valladolid terdampar di urutan ke-18 dengan 14 poin. Hasil La Liga hari ini, Elche bermain imbang 2-2 dengan Osasuna, Valencia kalah 0-1 dari Sevilla, Huesca bermain imbang 1-1 dengan Levante. Napoli menang banding, laga lawan Juventus dijadwal ulang. Pada 4 Oktober lalu, Napoli seharusnya menjalani pertandingan melawan Juventus di Turin dalam lanjutan Liga Italia. Namun laga tersebut pada akhirnya tak digelar karena Napoli memilih tidak hadir. Itu dikarenakan Napoli diperintahkan oleh otoritas kesehatan setempat agar mengisolir diri. Akibat tak muncul di Turin, Napoli kemudian dinyatakan kalah 0-3 dari Juventus. Tim arahan Gennaro Gattuso itu juga dapat pengurangan 1 poin. Napoli mengajukan banding atas hukuman tersebut kepada Lega Serie A dan FIGC. Banding Napoli ditolak dan menegaskan hukuman kalah 0-3 dari Juventus dan pengurangan 1 poin tetap berlaku. Tak berhenti sampai di situ, Napoli kembali mengajukan banding ke Dewan Komite Olimpiade Italia. Kali ini usaha Napoli berhasil dan pertandingan dinyatakan harus dijadwalkan ulang. Batal menang WO atas Napoli, ini komentar Juventus. Perwakilan Juventus akhirnya buka suara terkait banding Napoli yang diterima Komite Olimpiade Italia. Poni menyatakan laga Juventus versus Napoli harus dijadwalkan ulang dan Juventus pun kehilangan 3 poin yang sebelumnya didapatkan. Komentar pertama kami adalah kami selalu asing dan tidak acuh dengan situasinya. Ketika mereka meminta kami untuk bermain, kami akan membawa bola dan hadir ke lapangan, ungkap Direktur Sepak Bola Juventus Fabio Paratici. Pada akhirnya kami juga sebelumnya siap untuk bermain pada 4 Oktober. Tidak ada respon terhadap komentar De Laurentiis. Dia cuma mengatakan sesuatu yang sudah jelas. Jadwalnya sudah ditetapkan, ada organisasi yang menanganinya, dan kita akan lihat apa yang mereka katakan, ungkapnya kepada Sky Sport Italia. Juventus versus Fiorentina, Bianconeri digilas La Viola 0-3. Juventus menelan kekalahan pertama di Liga Italia musim ini. Bianconeri tumbang 0-3 saat menjamu Fiorentina di Allianz Stadium Rabu 23 Desember. 3 gol Fiorentina berhasil dicetak oleh Dusan Vlahovic di menit ketiga. Now a chance for Vlahovic, who's in behind at a heavy touch. But the second Gol bunuh diri Alexandro di menit ke-78. man is Biraghi. Kwame lurking. And it's Dan Martin Caceres di menit ke-81. potentially blue ribbon day. And it is because Kekalahan ini membuat Juventus tetap di posisi keempat dengan 24 poin, sementara Fiorentina tak beranjak dari posisi ke-15. Tim besutan Cesar Prandelli itu kini mengkoleksi 15 poin. Di pertandingan lain, Crotone menang 2-1 atas Parma. Pelatih Fiorentina ungkap kunci sukses bantai Juventus 3-0. Pelatih Fiorentina Cesar Prandelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraih timnya saat bertamu ke markas Juventus.
Kemenangan ini jelas sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, Fiorentina sendiri tengah dalam tren buruk dengan tidak pernah meraih kemenangan dalam 8 laga terakhir Liga Italia 2020-2021. Prandelli pun kemudian mengungkapkan kunci sukses dari kemenangan laga kali ini. Ia mengatakan bahwa keberanian mengambil resiko besar adalah menjadi hal penting dalam laga kali ini. Tetapi ia juga tidak menyangkal Fiorentina dinaungi keberuntungan berkat kartu merah yang diterima Juan Cuadrado pada menit ke-18. Tundukan Braunschweig 2-0, Dortmund melaju ke 16 besar di DFB Pokal. Kemenangan berhasil diraih Borussia Dortmund saat bertandang ke markas Eintracht Braunschweig untuk menjalani babak kedua di DFB Pokal 2020-2021 Rabu 23 Desember dengan skor 2-0. Kedua gol Dortmund dihasilkan lewat Mats Hummels di menit ke-12. Sancho to take, Delaney through, and there's Mats Hummels. Dan Jadon Sancho di menit injury time babak kedua. Royce, the skipper with a perfect pass for Jadon Sancho. Dengan hasil ini, Borussia Dortmund berhasil melangkah ke babak perempat final di DFB Pokal 2020-2021. Leipzig sikat Augsburg 3-0. RB Leipzig memenangi duel antara dua tim strata teratas setelah mereka menaklukkan Augsburg dengan skor 3-0 pada pertandingan putaran kedua di DFB Pokal Selasa 22 Desember. 3 gol Leipzig berhasil dicetak oleh Willy Oraban di menit ke-11. Yusuf Poulsen di menit ke-75. Dan Angelino di menit ke-82. Hasil ini membuat RB Leipzig lolos ke babak selanjutnya. Butuh trofi, Manchester United bakal habis-habisan di Piala Liga Inggris 2020-2021. Bek sekaligus kapten Manchester United, Harry Maguire, menegaskan bahwa klubnya bakal tampil habis-habisan ketika tampil di ajang Piala Liga Inggris musim 2020-2021. Terlebih, Maguire sadar bahwa MU sangat membutuhkan trofi pada saat ini. Sebagaimana diketahui, Manchester United memang tengah menjalani puasa gelar. Ya, terakhir kali skuad Setan Merah meraih gelar adalah ketika mereka memenangkan Liga Eropa 2015-2016. Sejak saat itu, Manchester United belum pernah lagi merasakan manisnya gelar juara. Maka dari itu, Maguire pun menegaskan bahwa Manchester United bakal tampil semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan Piala Liga Inggris 2020-2021. Tendang Paulo Dybala, Juventus bidik calon striker gratisan Manchester City. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia Juventus dikabarkan sedang menjajaki potensi untuk mendatangkan calon striker gratisan Manchester City untuk menggantikan Paulo Dybala. Melansir dari Sportscheda, Bianconeri dikabarkan berniat untuk merekrut striker Manchester City Sergio Aguero. Kontrak Sergio Aguero di Etihad Stadium akan berakhir pada 30 Juni 2021. Namun belum ada pembicaraan terkait perpanjangan kontrak bersama pihak manajemen klub, sehingga Aguero berpotensi menjadi pemain bebas transfer di musim panas 2021 jika tak mendapat perpanjangan kontrak. Hal inilah yang lantas ingin dimanfaatkan oleh Juventus. Mereka ingin memboyongnya secara gratis. Sudah bulat, Inter Milan putuskan lepas Eriksen lewat jalan barter. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia Inter Milan dikabarkan sudah membulatkan tekad dan bersiap untuk melepaskan Christian Eriksen dengan jalan barter di bursa transfer. Ternyata raksasa Serie A Liga Italia itu memang sudah membulatkan tekad. Melansir dari laman portal berita olahraga Tuttosport, Inter saat ini sudah mempersiapkan diri untuk skenario barter pemain. Ada dua klub yang sudah mereka incar, yaitu Arsenal dan PSG. Inter bisa berbisnis dengan Arsenal melalui jalan barter antara Eriksen dan Granit Xhaka, sedangkan untuk PSG mereka menginginkan Leandro Paredes. Namun, masih ada satu klub lagi yang menjadi alternatif jika Nerazzurri gagal bersepakat dengan dua klub sebelumnya. Satu klub ini adalah Udinese. Inter ingin barter Eriksen dengan Rodrigo de Paul. AC Milan ingin tutup buku tahun 2020 di puncak klasemen Serie A.
Stefano Pioli berhasil membawa AC Milan menduduki puncak klasemen Serie A musim ini. Harapannya situasinya akan tetap sama saat klub berjuluk Rossoneri tersebut menutup buku tahun 2020. Milan sudah mengumpulkan 31 poin dan belum menelan kekalahan dari 13 pertandingan pertamanya pada musim 2020-2021. Pertandingan melawan Lazio di San Siro besok diyakini akan berjalan sengit, apalagi klub besutan Simone Inzaghi itu baru saja mengalahkan Napoli dengan skor 2-0. Pioli tahu betapa pentingnya pertandingan kali ini. Mantan pelatih Fiorentina tersebut berharap bisa memenangkannya untuk menutup kiprah gemilang Rossoneri di sepanjang tahun 2020. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!